Kalau sakit gigi jangan makan permen. Salam dan jumpa lagi ladies and gentlemen. Masih bersama saya dan Mas Ari. Kali ini akan membahas bagaimana memindah data Excel ke basis data MySQL. Selamat mengikuti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Bertemu lagi dengan channel Soboteika. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengekspor data dari Microsoft Excel ke basis data. Nah, Excel yang kita gunakan ini adalah hasil dari tutorial video sebelumnya, yaitu mengolah data dari orang yang akan membuat aplikasi dan akan kita buat di dalam basis data. Kita olah untuk kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan di dalam basis data. Nah, sekarang dari Excel yang kita olah, kita coba buka, kita lihat kembali ada tabel peserta di sheet peserta olah. Ini nanti kita buat di tabel peserta. Kemudian ada master sebanyak 6, master jenis kelamin, kepegawaian, jenis bidang studi, master kabupaten, dan master provinsi. Inilah yang nanti kita akan buat tabel di dalam basis data. Nah, dari sheet yang kita sudah buat di Excel ada 7 sheet peserta olah, kemudian ada 6 master tabel yang sudah kita buat. Ini nanti kita buatkan tabel di dalam basis data. Kita sudah mulai membuat draft, kira-kira relasi antar tabelnya nanti kita gambarkan seperti ini. Terdapat 6 master, kemudian ada 1 tabel peserta, di mana nanti masing-masing primary key dari 6 master ini menjadikan foreign key yang ada di tabel peserta. Nah, untuk penerapan basis data, relasinya nanti seperti apa, kita ikuti tutorial berikutnya. Nah, dalam tutorial ini nanti kita akan gunakan 4 cara bagaimana kita memindahkan data yang kita buat dari Excel, kita masukkan ke basis data. Nah, 4 cara ini pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nanti teman-teman bisa pilih mana yang menurut teman-teman mudah. Kemudian selain 4 cara itu, kita nanti akan membuat atau memanfaatkan tool atau program dari MySQL Client. Nah, cara pertama kita akan menggunakan cara ekspor menggunakan program Microsoft Access, salah satu program basis data yang ada di paket MS Office. Kita buka Microsoft Access, kemudian kita open file, kita pilih Excel yang sudah kita buat. Jadi meskipun ini adalah Microsoft Access, kita juga bisa membuka data Excel. Setelah kita buka data Excel, kita diminta untuk memilih tab mana yang kita buka menggunakan Access. Kemudian kita pilih, misalnya kita pilih yang peserta olah. Jadi memang untuk kita membuka Excel ini adalah per sheet, jadi tidak bisa kita masukkan sheet semuanya. Kita masukkan peserta olah, kemudian kita next, kemudian yang di kolom paling atas kita centang sebagai row header. Kemudian link tabel ini nanti kita akan isi peserta, nanti di tabel basis data kita namakan peserta. Excel sudah kita buka menggunakan Microsoft Access. Datanya persis seperti Excel yang kita olah. Sebelum kita mulai ekspor, jangan lupa di control panel exam MySQL kita start. Kemudian kita perlu masuk ke database. Kita buatkan database baru. Kita menggunakan phpMyAdmin dari paket exam, kemudian kita klik new, kita buat database yang kita gunakan untuk menampung ekspor dari akses yang sudah kita buka. Kita berikan nama basis datanya, misalnya pelatihan underscore guru. Langkah berikutnya yaitu kita tinggal ekspor, yaitu dari tabel yang kita buka Excel, kita tinggal klik kanan, kemudian ekspor. Nah, ketika kita ekspor, kita bisa lihat di situ tidak ada pilihan tabel MySQL yang kita inginkan. Kita menggunakan ODBC untuk melakukan
ekspor ke MySQL. Kita gunakan ODBC, Open Database Connection. Kemudian kita perlu membuat data source baru. Nah, terlihat kita perlu menjadi administrator untuk menambahkan data source name yang baru. Kita akan membuat data source name tidak melewati aplikasi akses, tapi menggunakan sistem yang ada di sistem operasi. Di situ kita mulai melihat kelihatannya tidak ada driver untuk MySQL ODBC atau MyODBC. Karena kita pastikan tidak ada ODBC untuk MySQL, kita perlu unduh dari official site-nya. Kita cari menggunakan search engine. Kita cari MySQL Connector atau ODBC. Dulu ada yang menamakan MyODBC. Nah, kita bisa unduh dari websitenya. Kita pilih installernya, kita download, kemudian tinggal kita install. Nah, setelah kita install, di sistem komputer kita sudah ada driver untuk ODBC. Berikutnya kita akan membuat data source name baru melewati control panel yang ada di sistem operasi. Nah, dari control panel kita ketik ODBC, kemudian kita setup ODBC data source. Di situ ada beberapa tab. Di tab driver kita menemukan MySQL ODBC. Itu adalah hasil dari instalasi yang kita lakukan. Kita tinggal membuat baru, kita add, kemudian kita pilih MySQL ODBC, kemudian kita buat nama DSN-nya, data source name. Misalnya kita buat data source name-nya adalah pelatihan guru, kemudian kita isi form yang penting saja, username untuk koneksi menggunakan root, passwordnya kosong, kemudian kita perlu database. Tujuannya ke database mana? Kita isi pelatihan guru, setelah itu kita oke. Kita sudah punya DSN baru. Dari Microsoft Access kita tinggal klik kanan Excel, kemudian kita ekspor ODBC, kemudian kita pilih DSN yang baru. Nah, sekarang kita sudah ekspor, ada notifikasi berhasil. Sekarang kita cek apakah sudah masuk di dalam basis data. Kita buka menggunakan phpMyAdmin, kita klik basis data pelatihan guru. Nah, di situ terlihat ada tabel peserta. Kita browse, di situ terlihat ada 1211 baris yang sudah masuk. Berarti tabel yang dari Excel sudah berhasil kita masukkan ke basis data MySQL. Sekarang kita lihat strukturnya. Strukturnya nama field atau kolom seperti yang kita tuliskan di Excel. Ada ID, nomor induk, nama, dan seterusnya. Hanya saja yang tidak cocok yaitu tipe datanya. Ada type seperti itu, seperti ID itu double, kemudian ada tanggal lahir, tipenya adalah varchar. Jadi ini perlu kita ubah semua tipe data, karena pertama tadi kita langsung ekspor tanpa kita membuat tabelnya dulu. Jadi yang membuatkan tipe datanya adalah langsung dari ODBC-nya. Kita perbaiki satu persatu. Ini adalah salah satu kelemahan kalau kita ekspor tanpa membuat tabel terlebih dahulu. Silakan dicoba menggunakan cara yang lain. Kita buat struktur tabelnya dulu, disesuaikan dengan tipe datanya, kemudian baru diekspor. Nah, sekarang kita perbaiki dulu. Untuk tipe data kita sesuaikan, khususnya adalah tanggal lahir harus kita ubah menjadi date.
itu adalah cara pertama menggunakan Microsoft Access untuk melakukan ekspor data. Nah, cara kedua ini kita perlu membuat data berbentuk perintah-perintah SQL, Structure Query Language, dan nanti bisa memanfaatkan menu import yang ada di PHP My Admin. Kita perlu membuat dari tabel yang kita sudah buat di Excel. Misalnya kita akan mengolah master jenis kelamin, kita buatkan perintah insert menggunakan formula concatenate. Formula concatenate adalah berfungsi untuk menyambungkan teks atau isi dari sel. Nah, untuk cara kedua ini, karena kita akan melakukan import data dari insert, kita perlu buat tabel baru. Kita buat tabel baru, sekaligus kita bisa belajar bagaimana membuat tabel baru menggunakan PHP My Admin untuk tabel m_jekyll. Kita tinggal memasukkan kolom-kolom dengan kemudahan interface yang ada di PHP My Admin. Nah, kita sudah membuat struktur tabel dari m_jekyll. Kemudian dari Excel kita buat perintah SQL-nya. Kebetulan saja kita untuk latihan membuat untuk master jenis kelamin yang hanya 2 baris. Jadi kalau misalnya kita punya banyak baris di dalam tabel, mungkin kasus yang lain, tentu ini bisa membantu. Kita buat perintah-perintah sesuai dengan SQL menambahkan data baru. Nah, setelah kita membuat insert, kemudian kita kopikan ke bawah, kemudian dari hasil kita membuat perintah-perintah SQL di dalam Excel ini kita copy, kita masukkan ke dalam sebuah file, kemudian nanti kita tinggal import. Nah, kemudian cara berikutnya hampir sama sebenarnya dengan cara yang barusan kita bahas. Bedanya kalau tadi kita membuat satu file isinya adalah SQL, perintah-perintah SQL, kemudian kita menggunakan fasilitas import yang ada di PHP My Admin. Nah, cara yang sekarang kita buat perintah-perintah ke dalam file, kemudian kita eksekusi, kita jalankan di tab SQL. Nah, di tab SQL itulah sebenarnya kita bisa melakukan query, perintah-perintah untuk melakukan interaksi atau retrieve data ke dalam MySQL. Hasilnya sama, kita menggunakan cara eksekusi perintah SQL di tab SQL. Nah, cara yang berikutnya yaitu kita akan melakukan copy paste data dari Excel langsung ke dalam MySQL. Untuk melakukan cara ini kita perlu bantuan aplikasi atau utilitas atau MySQL client bernama Navigate. Navigate ini adalah program berbasis aplikasi desktop, sehingga untuk menggunakan kita perlu instalasi terpisah. Nah, setelah kita buka, kita tinggal koneksikan ke MySQL server yang sudah kita jalankan. Terlihat di situ sudah ada 3 tabel. Jadi untuk kita membuat tabel baru, kita cukup copy saja, kita duplikat tabel, kita perlu strukturnya saja. Kemudian kita rename untuk tabel yang akan kita buat. Misalnya sekarang kita mau membuat untuk
M jenis. Nah, kita ganti M jenis. Kemudian kita lihat isinya, kita klik 2 kali, kita open, masih kosong. Nah, kita tinggal copy saja dari data Excel, kemudian kita paste di Navigate. Nah, ini cara yang lebih cepat. Tentu memang cara ini pun juga ada kelemahan. Jika yang kita copy paste adalah data yang besar, pasti akan memakan waktu yang lama. Apalagi kita misalnya mengakses langsung menggunakan remote server. Nah, dengan cara yang sama kita akan masukkan tabel berikutnya, kita duplicate, kita ambil strukturnya saja. Misalnya berikutnya kita akan memasukkan data master bidang studi. Karena master bidang studi strukturnya sama, ID kode nama, kita tinggal copy paste ya. Kita pilih sel mana yang akan kita copy. Yang penting sesuai datanya. Kalau 3 field ya berarti 3 kolom, 3 tinggal paste, kemudian kita centang untuk simpan ya. Jadi tinggal menggunakan shortcut di keyboard. Copy adalah Ctrl C, kemudian paste-nya adalah Ctrl V. Nah, pekerjaan ini tentu akan bisa lebih cepat. Nah, dengan cara yang sama kita akan memasukkan tabel berikutnya. Nah, sekarang kita sudah punya 7 tabel yang sudah ada isinya berada di basis data MySQL. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi, ketemu dengan tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.